Dia nanti berkaitan dengan sertifikat, untuk absensi bisa dicek ya, ini adalah justru di mana kita harus mencari nih dari sebanyak mungkin pelamar yang kita dapatkan gitu, dari misalnya dari pengiriman CV gitu. Nah, itu kita seleksi nih, mana sih berkaitan dengan penilaian behavioral ya, jadi perilaku yang memang bisa kita amati, kemudian bisa kita lihat secara langsung gitu. Nah, dari perilaku ini akan menghasilkan satu result atau tindakan ya, preliminary ini melalui interview, misalnya interview by phone gitu untuk melakukan pengecekan awal. Nah, di sini juga sebenarnya dari interview awal ini kita bisa melakukan screening gitu ya, melakukan preliminary ini melalui interview, misalnya interview by phone gitu untuk melakukan pengecekan awal. Nah, di sini juga sebenarnya dari interview awal ini kita bisa melakukan screening gitu ya, melakukan screening. Ada beberapa macam cara, ada yang memang dia face to face gitu ya, hanya dilakukan oleh 2 orang, misalnya oleh pihak HRD dan calon karyawan bersangkutan, ataupun misalnya akan mengadakan model panelis gitu ya, di mana nanti ya tetap perusahaan kan pasti berharap bisa mendapatkan kualitas karyawan yang memang baik gitu ya, bahkan terbaik gitu di antara yang baik. Itu kita pakai itu antara di Kreplin sama di Pauli gitu. Nah, cuman untuk Kreplin dan Pauli ini memang saat ini belum ada penggantinya ya, kalau mau dilaksanakan secara online gitu. Istilahnya keakurat untuk menggali kepribadian. Nah, dari sini nanti kita bisa masuk ke proses selanjutnya, misalnya LGD. Nah, di antara LGD sama wawancara ini juga kita misalnya bisa memasukkan belum mereka di proses wawancara user terkait tempat. Nah, kalau online karena dia dilakukannya menggunakan laptop gitu ya, itu bisa dilakukan di mana aja gitu, baik kita sebagai yang mengetes ataupun kandidat gitu, dan dia cakupannya juga bisa lebih luas gitu. Kalau offline kan mungkin peserta harus datang gitu ya. Nanti dari admin sendiri nanti akan membuat listnya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, kemudian alat tesnya apa saja yang diperlukan untuk tes saat itu. Nah, kemudian nanti ketika kandidat sudah selesai melaksanakan tes, akan dibuat report dan rekomendasinya. Jadi tetap akan outputnya adalah laporan hasil psikotes gitu. Untuk proses psikotesnya sendiri sebenarnya hanya online ya, karena kan mungkin online orang-orang berpikir wah online berarti ada celah untuk menggunakan untuk melakukan kecurangan gitu, bisa sambil browsing lah, atau misalnya screenshot lah. Nah, di online tes PTH Anargia ini atau di online tes Anargia ini kita mencoba sebenarnya soal online tes ini ya, soal psikotes. Nah, kami mengadakan fitur anti screenshot ini untuk mencegah adanya penyebaran isi atau penyebaran konten tes melalui capturean gambar yang didapat oleh peserta gitu. Termasuk tadi kan di awal juga sudah saya jelaskan bahwa kemudian di awal perlu adalah membangun raport ya dengan kandidat. Jangan lupa untuk melakukan introduction dan greeting, perkenalan ya, dan salam di awal. Kemudian nanti ketika sudah ada kandidatnya, setelah melakukan perkenalan dan membangun raport atau membangun kapan, di mana, siapa yang terlibat, kemudian dalam rangka mengerjakan tugas apa. Jadi harus jelas nih situasinya seperti apa saat itu, dan tugas atau action tugas yang di beberapa dari Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah lihat Kreplin, ada yang pernah lihat Pauli. Kalau kita bandingkan dari segi penggunaan waktu untuk kedua tes ini, dia punya porsi waktunya yang beda gitu. Kalau Pauli itu bisa
Sampai kami cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya di workshop-workshop yang